Hamparan hijau hutan belantara menjadi pemandangan dari ketinggian. Sungai Mahakam terlihat membentang panjang dari hulu hingga ke hilir membelah tanah benua etam. Ya, inilah Kalimantan Timur, provinsi yang terletak di bagian tengah Nusantara. Tanah dengan sejuta kekayaan alam yang masih menjaga kelestarian budayanya. Wilayah ini kini masih memiliki satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Letaknya jauh di hulu, dan aksesnya juga masih sulit untuk dijangkau. Namun budayanya tetap terjaga dengan baik sebagai warisan luhur bangsa. Pemirsa, jenis pesawat ini adalah Twin Otter. Isi penumpangnya ada yang 4 sampai dengan 17 orang. Namun yang di belakang kita ini isinya 17 orang. Pesawat inilah yang akan kita gunakan untuk menuju ke daerah perbatasan yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Mahakam Hulu di Long Apari. Di sepanjang perjalanan nanti kita akan melihat berbagai aktivitas masyarakat perbatasan, termasuk upaya mereka melestarikan budaya. Jenis pesawat Twin Otter ini menjadi transportasi udara yang sangat populer untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolir, seperti daerah perbatasan di Kalimantan Timur. Karena hanya jenis pesawat ini yang mampu mendarat dan lepas landas pada kondisi landasan pacu yang seadanya. Maklum, fasilitas bandara perintis di perbatasan Kaltim, Malaysia, tempat landasnya sangat sederhana. Dan perjalanan menuju ke perbatasan dimulai dari Bandara Tembindung, Samarinda. Bagi yang baru pertama kali menggunakan transportasi ini, pasti memiliki kekhawatiran. Dengan ukuran pesawat yang relatif kecil, penumpang sangat leluasa melihat gerak-gerik pilot. Namun rasa khawatir yang ada seketika terbayarkan oleh indahnya hamparan hutan belantara Kaltim yang dapat dilihat dari ketinggian saat berada di pesawat. Ya pemirsa, dengan pesawat jenis Twin Otter ini kita harus menempuh kurang lebih 1,5 jam untuk sampai di Bandara Perintis Data Dawai di Long Lunuk. Nah, di sepanjang perjalanan kita bisa melihat hamparan hutan yang sebagian masih tersisa, namun sebagian juga sudah menjadi galian tambak. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita melewati dua ibu kota kabupaten. Selain Kabupaten Kutai Barat, juga kita melewati ibu kota Kabupaten Mahakam Hulu, yaitu Jumilah. Kita ikuti terus perjalanannya. Perjalanan menuju perbatasan Kaltim menggunakan transportasi udara ini sangat bergantung akan kondisi cuaca, terutama di sekitar Bandara Perintis, karena tidak menutup kemungkinan pesawat akan kembali berbalik arah ke bandara semula jika kondisi cuaca tidak mendukung. Terlebih Bandara Perintis Data Dawai di Long Lunuk, Kabupaten Mahakam Hulu, berada di daerah cekungan yang sangat rentan diselimuti kabut. Ya pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di Bandara Perintis Data Dawai, tepatnya di Long Lunuk. Dan di sini memang kalau kita melihat di sini masih sangat kental begitu dengan situasi yang memang serba keterbatasan. Kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita dari Long Lunuk, kita akan menuju ke Long Apari. Sangat sederhana. Ya, inilah kondisi di Data Dawai Long Lunuk, tempat di mana bandara perintis satu-satunya yang ada di Kabupaten Mahakam Hulu. Daerah ini belum terjangkau oleh jaringan telepon seluler. Setelah melewati jalur udara, perjalanan menuju daerah perbatasan Kecamatan Long Apari dilanjutkan dengan jalur sungai. Dan perjalanan kali ini akan melawan arus Sungai Mahakam. Ya, pemirsa, sekarang saatnya kita beralih. Kalau tadi dari udara, sekarang kita menuju menggunakan transportasi sungai. Saatnya kita kembali menyusuri berbagai aktivitas. Kita pakai topi dulu. Sepertinya perjalanan ini selalu membutuhkan nyali yang cukup besar. Setelah terbang menggunakan pesawat kecil dengan ketinggian terbang rendah, sekarang kita harus melewati jalur Sungai Mahakam.
dengan hanya menggunakan kapal motor sederhana bermesin satu. Itu pun tanpa menggunakan pelampung sebagai pelindung diri. Medan melawan arus Sungai Mahakam yang dilewati terasa cukup menakutkan. Terlebih perjalanan menuju Long Apari harus melewati 2 riam ganas, yakni riam udang dan riam panjang. Dalam perjalanan menyisir Sungai Mahakam, kita juga dimanjakan dengan indahnya alam, aktivitas masyarakat di sungai, hingga kokohnya batu gunung di antara hutan belantara di tepi Mahakam. Panas, tapi di sini udaranya segar sekali. Dan ini baru setengah perjalanan kita menuju ke Long Apari. Dan di sini kita harus istirahat sebentar. Nanti kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita. Tadi sepanjang perjalanan kita memang menemukan berbagai aktivitas. Ada yang berkebun, ada yang mandi di sungai. Di sini segar dan bisa juga yang paling penting ini cari batu. Ya, sesekali ketika berhenti di tengah-tengah perjalanan, rombongan penumpang kapal motor tidak mau melewatkan kesempatan untuk mencari batu. Maklum di daerah ini, di sepanjang Sungai Mahakam, berbagai jenis batu banyak terhampar. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya bentangan jembatan gantung menjadi tanda bahwa kita telah sampai di Kecamatan Long Apari. Beberapa baliho tampak terpasang di jembatan gantung, dan tempat ini terlihat ramai. Banyak warga dari berbagai kampung di 2 kecamatan berdatangan. Maklum, akan ada festival budaya perbatasan yang dipusatkan di Kecamatan Long Apari. Ya pemirsa, setelah kita menyusuri Sungai Mahakam dari Long Lunuk, kini kita sudah sampai di Kecamatan Long Apari. Di sini ada 2 desa yang dipisahkan oleh keberadaan Sungai Mahakam. Salah satunya adalah Kampung Tiong Ohang dengan Kampung Tiong Buu. Tapi ada akses yang mempermudah untuk menjangkaunya, yaitu dengan keberadaan jembatan gantung ini. Tapi kita sudah nyebrang tadi, sekarang kita akan melihat bagaimana upaya pelestarian budaya di Tiong Buu. Di tempat ini, masyarakat hanya bisa menikmati penerangan listrik pada malam hari. Itu pun menggunakan genset. Jaringan telepon seluler aktif mulai pukul 8 pagi sampai dengan 11 malam. Perjalanan berkeliling di Kampung Tiong Buu terhenti di halaman sekolah SMP Negeri 1 Long Apari. Perhatian seketika teralih dengan adanya kegiatan latihan menari sekelompok siswa. Ya. Misi Pak, saya Mande Pak dari TVRI. Ini ya. Adik-adiknya lagi persiapan untuk festival kebudayaan perbatasan itu Pak ya? Iya betul Pak. Ini adik kita lagi latihan tari apa ini Pak? Ini tari sangkep, ini dari Sanggar Seni Derang Bakung Pak. Dari SMP Negeri 1 Long Apari Pak. SMP Negeri 1 Long Apari ya. Ini mengisahkan mengenai apa nih tarian ini? Dia mengisahkan mengenai ini tradisi kita di sini Pak. Ini waktu kita selesai kerjaan ladang, kemudian waktu potong padi, habis itu kita atau menanam padi, saat kita menanam padi Pak ya, maaf ya, waktu menanam padi acara ini kita buat dalam arti itu, dalam rangka tujuannya itu adalah untuk mengusir para hama dari ini. Artinya kalau dia sangkep itu adalah suatu hal yang kita bunyikan yang keras supaya para hama itu tidak mengganggu tanaman yang kita tanam. Catatan jangan sampai budaya ini tinggal begitu saja. Iya, baik. Harus dengan Bapak siapa Pak? Yakobus Leo Pak.
Pak Leo. Ya. Terima kasih Pak Leo. Oke. Semoga adik-adiknya nanti menjadi juara begitu, semangat juga tetap terjaga. Kita akan melanjutkan lagi perjalanan. Ya baik pemirsa, demikian dengan Pak Leo, ini salah satu sekolah yang saat ini sedang mempersiapkan untuk mengikuti festival budaya perbatasan. Salah satu cara untuk tetap menjaga bahwa mereka memiliki budaya yang sangat luar biasa, kekayaan dan merupakan warisan budaya luhur yang patut memang dijaga dan dilestarikan karena ini adalah milik bangsa kita. Tidak terasa, sang fajar pun telah terbenam di ufuk barat. Masyarakat dari Kecamatan Longapari dan Kecamatan Longpahangai perlahan mulai ramai menuju tempat acara festival budaya di halaman SMA Negeri 1 Longapari, Kampung Tiong Ohang. Ya, baik pemirsa, kita saat ini akan menuju ke tempat acara pembukaan Festival Budaya Perbatasan dan sekarang kita akan bergabung. Ini ada rombongan yang akan melakukan upacara adat. Kita sapa, selamat malam. Selamat malam Bapak. Kami dari TVRI, Pak, kami boleh bergabung dengan rombongan Pak. Ini rombongan dari mana Pak? Ini dari BPKP 2DT Provinsi Kalimantan Timur. Untuk penyelenggaraan acara ini ya. Oh ya, baik Pak, kami boleh langsung gabung Pak ya? Silakan. Ya. Di Longapari, ada sebuah prosesi yang harus diikuti oleh tamu pendatang. Prosesi ini dikenal dengan pasang usut. Usut ini berupa gelang manik yang akan dipasang di tangan para tamu yang menandakan bahwa mereka merupakan tamu kehormatan. Pemirsa, ini tadi sudah kita melewati proses penyambutan dari warga di Longapari ini. Sebelum acara pesta budaya perbatasan ini dimulai, kita ada upacara penyambutan dan ini merupakan konten lokal di sini yang tetap dipertahankan sampai ke acara ini. Lewat ini. Pakai daun apa? Pemirsa, makam selalu menjadi saksi, tidak hanya saksi bagi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran atau di bantarannya, tapi juga menjadi saksi perubahan budaya yang ada di kabupaten termuda di Kalimantan Timur, di Kabupaten Mahakamulu, tepatnya di daerah perbatasan di Kecamatan Longapari. Jadi kebetulan saat ini ada penarian, sebuah tarian yang menjadi ikon bagi Kabupaten Mahakamulu, yakni tari hudok. Kita ikuti.
Budaya di perbatasan Kalimantan pada umumnya memiliki kesamaan, termasuk yang ada di Longapari, perbatasan Kaltim, Malaysia. Namun, harus ada keteguhan tekad untuk menjaganya. Nah, ini melambangkan bahwa mereka itu meskipun di mana-mana, ya, mereka mempunyai budaya yang sama, corak yang sama. Itu menunjukkan bahwa mereka itu bersatu dulunya, ya. Artinya itu mereka mempunyai rumpun yang sama, mereka mempunyai nenek moyang yang sama mungkin ya dulunya. Nah, yang berkembang di jiwa mereka sekarang ini bagaimana melestarikan dan mempertahankan budaya ini. Karena apabila berbicara masalah budaya, mereka mesti mengingat leluhur mereka yang mempersatukan mereka, kemudian juga ukiran-ukiran yang menarik itu. Kegiatan Festival Budaya Perbatasan ini merupakan kegiatan perdana yang pernah diadakan di Longapari. Selama berlangsung, masyarakat terlihat sangat antusias. Dan ini menjadi momentum penting bagi mereka untuk mengekspresikan budaya. Ria Mahakam, menggelombang aku berenang-renang di dalamnya. Rinduku pada Sungai Mahakam untuk milir dan mudik adalah satu kenangan. Aku takkan terputus oleh zaman apapun, sebab aku adalah Mahuluku. Kota yang baru, warna yang baru, gerak yang baru, semua demi Mahuluku. Lihatlah kawan, betapa riam-riam itu merindukan kedatanganmu, bukan lagi untuk menyakitimu. Sebab riam-riam itu adalah tanggung jawab siapa saja yang milir hingga mudik demi Mahulu. Ia adalah sekarang dan dahulu. Mungkinkah Mahulu selalu merindu pada kalian? Putra-putra Dayak, di manakah engkau? Mahulu memanggil satu persatu. Kini Ujoh bilang sudah menyatu, menyambut tangan putra-putra Dayak untuk menjadi maju. Dulu, sekarang, Mahuluku, aku selalu merindu. Masyarakat perbatasan meyakini budaya tidak hanya sebagai sebuah keindahan, namun budaya telah hadir menjadi perekat bingkai persatuan
di tengah keterbatasan. Pak Ibo, halo Pak Ibo, apa kabar? Saya Made Pak dari TVRI. Ya, Pak Apa? Iqbal. Iya. Terima kasih, Bang. Ini kita melihat bahwa saya merasakan begitu. Kita berangkat dari Samarinda menempuh perjalanan yang cukup panjang dari Ya. udara, darat, kemudian juga sungai begitu. Ya. Apa yang kemudian menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kita yang ada di perbatasan ini untuk kemudian tetap mempertahankan kebudayaan ini Pak Ibo? Nah, kita melihat dari antusiasnya masyarakat dengan kegiatan ini, dan masyarakat semua menyatakan kepada kami sangat senang dan diharapkan dilakukan setiap tahunnya. Nah, di mana bahwa mereka punya keinginan bila mana dilakukan setiap tahun secara bergantian, itu di Lokapari, Kecamatan Tepali, dan Kecamatan Pangai, kita percaya bahwa 2 putaran ke depan atau 2 tahun ke depan itu masyarakat di pedalaman, di perbatasan ini juga bisa hadir bersama-sama saudara yang lain di tingkat nasional. Iya, baik. Terima kasih Ya. sekali lagi Pak Ibo. Ya, Saya langsung oke. gabung. Saya boleh langsung gabung nih sama adik-adik kita Mari, ya? mari silakan. Satu, dua, tiga. Akulah pendukungmu. Ya baik pemirsa, inilah kehidupan di daerah perbatasan, tepatnya di Longapari. Kalau beberapa waktu lalu kita mengingat bahwa ada keinginan masyarakat untuk pindah ke Malaysia, untuk mengibarkan bendera Malaysia, tapi itu hanya sebuah cara untuk mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah. Seperti dikatakan oleh Kepala Adat Besar di Longapari tadi bahwa bunga indah karena kembangnya, Indonesia indah karena budayanya. Sudah saatnya kita menjaga budaya ini, kita menjaga adik-adik kita, menjaga anak-anak bangsa ini dengan tetap mempertahankan budaya yang mereka miliki. Sampai jumpa. Ayo lanjut lagi. Da Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi.